Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Roy Suryo membongkar ya bagaimana Sirekap KPU ya sengaja dimatikan kemarin, katanya apa ya, dia mengatakan untuk memanipulasi suara paslon pilpres. Benarkah seperti itu begitu? Ini muncul narasi-narasi yang spekulasi yang ada selama ini bahwa ada orang yang mengatakan kenapa kok dimatiin, kenapa kok sengaja ya, seolah-olah sengaja mereka menonaktifkan sementara dan sebagainya, sehingga yang dianggap down ya dianggap tidak naik-naik dan sebagainya begitu. Ternyata Roy Suryo membongkar habis bagaimana Sirekap itu ya KPU. Ternyata hari ini kalau kita bandingkan dengan PSI kok semakin tinggi begitu. Ada apa begitu kan? Ini yang sering muncul spekulasi-spekulasi seperti itu. Tapi nampaknya komentar-komentar netizen ya cukup menjadi perhatian hari ini ketika melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dia mengatakan begini, serahkan dengan ahlinya jika keinginan untuk perbaikan demokrasi. Kenapa peristiwa 98 yang merugikan bisa terjadi? Karena semua yang memiliki keahlian di bidangnya diam atau tidak peduli. Sampai detik ini nggak ada instruksi apa-apa ke KPPS. Mohon maaf ya, orang seperti ini jangan dikasih panggung katanya. Ada yang bersifat politis, ada yang hanya kepentingan. Ya, banyak orang yang berkomentar seperti itu. Ya, yang namanya manusia tidak ada kapok-kapoknya kecuali dia sudah meninggal. Ya, ini komentar-komentar dari netizen. Om Roy, ya kebencianmu sudah ke ubun-ubun menghasut urus kerjaannya orang, katanya begitu. Ada juga ada yang berkomentar seperti itu begitu. Tapi nampaknya bagi kami adalah sah-sah aja ketika orang berspekulasi begitu. Apalagi Roy Suryo membongkar habis-habisan karena sebagai pakar telematika di situ begitu kan. Maka dengan adanya Roy Suryo ini ya, kalau ini dibongkar dan bahkan berbicara terkait adanya server yang kemudian katanya dialihkan ya ke Indonesia, kembali ke Indonesia yang awalnya masih masih ngekos di sana begitu kan ya. Tapi nampaknya hari ini cukup menjadi catatan kita bahwa di 2029 nanti masyarakat harus benar-benar hati-hati loh begitu kan. Ya bukan tidak mungkin kecurangan-kecurangan dugaan-dugaan kecurangan itu lebih besar dibandingkan dengan yang sekarang. Kita lihat saja yang di bawah. KPPS-nya banyak yang tidak ada begitu kan. Ketika mereka ditegur iya aja. Karena KPPS sekarang katanya begitu tidak bisa lagi mengedit suara yang ada selama ini yang masuk kepada pusat begitu kan. Maka dengan seperti ini banyak yang berasumsi kalau seperti itu berarti kan ada nuansa politik yang kemudian dimainkan begitu kan. Entah dari suara apa kok bisa anjlok. Saya sejak lahir P3 itu biasanya eksis. Kenapa sekarang kok tidak eksis dan sebagainya begitu. Malah ya ini semakin naik di situ adalah PSI begitu kan. Nggak tahu apakah hanya bantuan dari sana, dari istana atau siapa, tapi yang jelas ya dengan adanya situasi seperti itu harus kita amati betul, harus kawal betul, harus kita jaga betul dengan adanya hal-hal seperti itu begitu kan. Maka ada juga yang berkomentar, mohon maaf ya, ini harus diungkap. Yang namanya manusia tidak ada kapok-kapoknya kecuali dia sudah meninggal, katanya begitu kan. Maka dengan adanya Roy Suryo ini membongkar habis-habisan terkait dengan adanya KPU selama ini. Mungkin bisa tahu bagaimana dengan nuansa-nuansa ada dugaan kecurangan misalnya atau nuansa-nuansa politik seperti apa. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika melihat Roy Suryo begitu kan ya sudah mengungkap bagaimana tabir-tabir kecurangan di situ diungkapkan oleh Suryo, bukan tidak mungkin mereka akan ketar-ketir begitu. Roy Suryo tuding Sirekap KPU sengaja dimatikan sementara untuk manipulasi suara paslon pilpres. Benarkah? Mari kita baca ya. Pakar telematika Roy Suryo menuding sistem rekapitulasi suara Sirekap KPU ini sempat sengaja dimatiin sementara untuk memanipulasi suara paslon pilpres di 2024.
Dia membantah Sirekap itu mengalami serangan cyber atau serangan hacker pada 14 Februari 2024 seperti yang disampaikan Komisioner KPU RI BT Epsilon Edros. Bahkan sebenarnya bukan dihack tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena untuk memasukkan skrip ya, untuk memasukkan program ya colongan ya, tutur Roy Suryo saat konferensi pers Koalisi Masyarakat Penyelamat Demokrasi Indonesia di pelataran Menteng Jakarta Pusat. Dia mengatakan pada pukul 19 sekian 14 Februari 2024 pada tabulasi di Sirekap sudah muncul persentase sama seperti Quick Count, yaitu paslon 01 sebesar 24%, paslon 02 58%, dan 03 sebesar 17%. Padahal itu ya hari pertama jam 7 malam belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya, sambungnya begitu ya. Akibat menghentikan sementara, kata dia, jumlah suara yang masuk ke Sirekap tidak berubah atau mentok di angka awal meskipun ada penambahan suara. Pada tanggal 14 Februari ya itu sengaja di halt ya, kemudian semua hal yang keluar akan masuk dalam perhitungan tadi 24%, 58%, 17%. Jadi mau kapanpun angkanya segitu aja tidak masuk akal katanya ya. Setelah dipikir-pikir memang tidak masuk akal juga begitu kan ya, karena saya mengecek mengecek setiap hari begitu kan, kok angkanya itu aja begitu, kenapa begitu kan. Maka tidak ada penambahan 5 juta, 1 juta begitu kan. Anies Baswedan ada penambahan 2 juta, tapi kok itu aja mereka begitu. Saya nggak tahu konsepnya ini bagaimana, tapi yang jelas kalau ada nuansa-nuansa politik yang kemudian ada kesalahan apapun di situ, maka setidaknya KPU itu harus benar-benar sistemnya error apa enggak begitu kan. Karena penambahan dari 5 juta, 6 juta, 3 juta itu aja yang didapatkan begitu. Saya nggak tahu konsepnya bagaimana. Tapi bagi kami yang tahu adalah ketika 1% itu diakumulasikan 1 juta, seharusnya kan Anies Baswedan mendapatkan 31 juta begitu kan. Ya di situ begitu. Terus kemudian Prabowo karena mendapatkan 71 juta mendapatkan 71%, seharusnya kan seperti itu begitu kan. Tapi nampaknya kalau dikalkulasi persen, Anies Baswedan 30% misalnya di angka 1 juta 1%, maka ini ada kelebihan persentase di situ begitu kan. Maka jelas kalau ada kelebihan persentase, maka yang terjadi adalah ya ini tidak sah seharusnya begitu kan. Tapi nampaknya walaupun ada penambahan 3 juta 4 juta itu aja yang naik begitu kan. Saya nggak tahu maksudnya bagaimana dari KPU ini begitu. Ini harus diungkapkan kepada publik ya, bagaimana yang terjadi begitu kan ya, terkait dengan penambahan dan penambahan dari TPS. Suaranya bertambah, TPS-nya bertambah, tapi presentasinya itu aja begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.